Amelia dari mahasiswa Universitas Riau. Saya menjalankan KKN balik kampung secara daring di Kelurahan Pematang Kapau. Tujuan saya di sini adalah untuk membantu usaha kecil dalam melakukan pembukuan. Bagi pemilik UMKM, apakah sudah melakukan pembukuan? Masih banyak UMKM di Indonesia yang belum melakukan pembukuan, padahal merupakan kewajiban pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tapi untuk para pemilik UMKM, jangan khawatir. Di sini saya akan mengedukasi mengenai pembukuan sehingga para pemilik UMKM bisa memulai pembukuan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat bagi UMKM dalam melakukan akuntansi. Kegunaan dalam mempraktikkan akuntansi yang pertama adalah menghindari kesalahan pengolahan dana. Kesalahan pengolahan dana yang dilakukan pemilik, meskipun sepele, tapi dapat mengancam keberlangsungan UMKM. Misalnya, pemilik lalai dalam memperhatikan transaksi yang terjadi. Hal berikut dapat berdampak besar pada UMKM dan keberlangsungannya. Selanjutnya, pengolahan dana yang buruk juga tidak dapat mendeteksi maupun mengoreksi tindakan kecurangan di perusahaan. Maka itu diperlukan adanya akuntansi untuk mengkoreksi terjadinya kesalahan di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas permodalan melewati kredit formal. Laporan keuangan merupakan wujud dari dasar kelayakan pemberian bantuan kredit. Jadi bank memerlukan adanya laporan keuangan untuk sebagai bukti kalau misalnya UMKM tersebut layak untuk dikasih bantuan kredit. Nah, banyak yang belum melaksanakan ini dikarenakan belum dapat menyusun laporan keuangan. Padahal dengan adanya kredit, modal di UMKM itu lebih banyak dan lebih bagus. Nah, selanjutnya adalah informasi yang didapatkan dari mempraktikkan akuntansi. Informasi yang didapatkan dari mempraktikkan akuntansi, yang pertama adalah informasi kinerja perusahaan. Akuntansi menghasilkan laporan laba rugi yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Maka informasi ini sangat dapat digunakan. Bila UMKM tersebut mengalami kerugian, maka dapat dianalisis penyebabnya, misalnya terlalu banyak beban atau pemilik terlalu banyak mengambil dana. Sebaliknya, jika laba, maka dapat dipertahankan proses bisnis yang sedang berjalan. Jadi, tidak perlu ada perubahan bisnis selama menghasilkan banyak laba. Yang kedua adalah informasi posisi dana perusahaan. Informasi ini mencerminkan penggunaan dana berupa aset, utang, serta ekuitas atau modal. Informasi ini penting karena memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Misalnya, asetnya aset apa aja. Nah, kayak contohnya dalam menjalankan bisnis, aset yang diperlukan adalah mobil pick up atau motor dan lain-lain. Terus, berapa utang di koperasi serta atau di sumber lain serta berapa modalnya dalam menjalankan perusahaan tersebut atau UMKM tersebut. Informasi yang ketiga adalah informasi perubahan modal pemilik. Informasi ini mencerminkan perubahan sumber pendanaan yang terutama berasal dari ekuitas atau modal. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan modal. Bila laba tinggi, namun pemilik memiliki pengambilan dana yang melebihi laba, maka yang dihasilkan itu tidak mencerminkan kesuksesan. Misalnya, laba sebesar 5 juta. Namun ternyata pemilik mengambil sekitar 6 juta untuk kebutuhan pribadinya. Maka hal tersebut tidak mengembangkan UMKM sama sekali, maka tidak dapat disebut sebagai kesuksesan. Yang keempat, akuntansi memberikan informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Yang keempat ini mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset utama yang berupa kas. Jadi kemanapun perginya kas tersebut dicatat di dalam informasi ini. Nah, semakin baik pengelolaan kas, maka semakin sukses perusahaan, dan juga sebaliknya. Maka dari itu perlu kita lihat kemana perginya kas kita. Maka diperlukan laporan akuntansi tersebut. Akuntansi memberikan laporan di mana kas kita pergi dan di mana kas kita masuk. Hal ini mendeteksi adanya kecurangan atau tidaknya di dalam UMKM. Informasi yang didapatkan dari mempraktekkan akuntansi selanjutnya adalah informasi perencanaan kegiatan. Akuntansi menghasilkan laporan anggaran yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan perusahaan selama periode tertentu, serta pendanaan yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Maka diperlukan adanya akuntansi untuk melakukan perencanaan kegiatan, dikarenakan perencanaan kegiatan itu berpatokan pada laporan anggaran yang digambarkan pada perusahaan. Jadi, kegiatan bisa terjadi keberlangsungannya secara baik dan lancar. Informasi yang didapatkan dari mempraktekkan akuntansi yang terakhir adalah akuntansi memberikan informasi tentang beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan
beserta informasi akan biaya yang dikeluarkan tersebut. Nah, hal ini sangat berguna untuk memantau atau pemantauan yang terjadi di dalam UMKM, sehingga tidak terjadi kecurangan di antara pemilik dan pegawainya. Dan juga kita tahu kemana perginya kas kita, kemana keluarnya kas kita, dan di mana masuknya kas kita. Dari semua tersebut, informasi ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran UMKM. Berikut rata-rata alasan UMKM tidak melakukan pembukuan. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan yang tidak paham akuntansi. Memang akuntansi sangat sulit pada awalnya, tapi bila dipelajari, hal ini sangat berguna untuk bisnis Anda. Selanjutnya, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi. Memang akuntansi perlu dilakukan secara rutin dan ini sangat sulit untuk disiplin dalam melakukannya. Namun hal ini sangat penting dan sangat berguna bagi bisnis Anda. Selanjutnya, tidak memiliki cukup dana untuk menyewa akuntan atau software akuntansi. Nah, sudah banyak aplikasi di smartphone Anda untuk melakukan pembukuan secara mandiri. Jadi, hanya perlu memahami dasar akuntansinya saja. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana persamaan akuntansi dan bagaimana cara membaca laporan akuntansi tersebut. Selamat tinggal dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana persamaan dasar akuntansi serta cara membaca laporan akuntansi. Jika video ini menambah ilmu Anda, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Salam dari tim pematang kapal.